Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 6 peluang. Kita akan belajar kemunculan dari suatu kejadian, ada di halaman 174 sampai dengan 175. Baik, ibu langsung membahas. Subbab 1 peluang anak-anak, pembelajaran ke-1 kemunculan dari suatu kejadian. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menggunakan suatu bilangan untuk menyatakan kemunculan terjadinya suatu kejadian. Materi Ki, cobalah lempar sebuah dadu sebanyak 50 kali. Kemudian hitunglah berapa banyak mata dadu 3 yang muncul. Ke pertanyaan ke-1, dapatkah kamu menduga berapa banyak munculnya mata dadu? Ini Bu memberi contoh saja. Kita dapat menduga anak-anak. Dapat ini. Misalkan saja mata dadu 3 muncul 8 kali. Ini. Mata dadu 3 muncul 8 kali. Ini memberi contoh saja Ibu. Dapatkah kamu menyatakan bahwa kamu akan selalu mendapatkan hasil tersebut, selalu mendapatkan 8 kali? Kalau 50 kali pelemparan tentu saja tidak dapat anak-anak, karena belum tentu 8 kali. Yang kedua, cobalah lempar dadu sebanyak 50 kali dan selidiki frekuensi relatif munculnya mata dadu 3. Selidiki pula perubahan frekuensi relatif munculnya mata dadu 3 jika banyaknya pelemparan dadu adalah 100, 150, 200 dan seterusnya. Rumus untuk frekuensi relatif muncul pada mata dadu 3 ini sama dengan banyak muncul mata dadu 3 dibagi dengan banyak percobaan melempar dadu. Baik, kita cermati tabelnya anak-anak. Di sini banyaknya lemparan dadu, Ibu notasikan dalam N anak-anak agar mudah, dan banyaknya muncul mata dadu 3 Ibu nyatakan dalam notasi F. Kita akan menghitung frekuensi relatif mata dadu 3. Misalkan ini anak-anak melakukan percobaan melempar dadu sebanyak 50 kali dan mata dadu 3 muncul 8 kali, maka frekuensi relatifnya FR sama dengan F kecil per N sama dengan 8 per 50 sama dengan 0,16. Kita masukkan ke tabel 0,16. Untuk lemparan 100 kali muncul mata dadu 3 17, berarti FR nya frekuensi relatifnya sama dengan 17 per 100 sama dengan 0,17. Bu masukkan. Untuk pelemparan 150 muncul mata dadu 3 24, berarti frekuensi relatifnya 24 per 150, 0,16 anak-anak. Di sini 0,16. Yang keempat, pelemparannya ini 200 kali, mata dadu 3 muncul 35 kali. 35 per 200 0,18. Nih. Yang kelima, pelemparan 250 kali, muncul mata dadu 3 43. Ini frekuensi relatifnya 43 per 200 sama dengan 0,17. Selanjutnya yang keenam, pelemparannya ini 300 kali, muncul mata dadu 352, 52 per 300 0,17. Nih. Selanjutnya yang ketujuh, 350 kali lemparan, muncul mata dadu 361, 61 per 350 0,17. Nih. Selanjutnya yang ke-8, pelemparan 400, muncul mata dadu 368, 68 per 400 0,17. Nih. Selanjutnya pelemparan 450 kali, muncul mata dadu 376, 76 per 450 0,19. Selanjutnya pelemparan 500 kali, muncul mata dadu 382, 82 per 500 0,16.
Kalau kita cermati anak-anak, untuk frekuensi relatifnya ini pergeserannya atau perubahannya di sini 0,16, 0,17, 0,16, 0,17, 0,18. Ini tidak terlalu jauh anak-anak. Ini pergeserannya atau perubahannya sedikit dan lebih mendekati ke 0,17. Jadi bisa kita simpulkan di sebelah kanan perubahan frekuensi relatifnya sedikit dan mendekati nilai tetap yaitu 0,17. Grafik berikut menyajikan satu contoh hasil percobaan Digi. Ini contoh hasil percobaan anak-anak, jadi berbeda dari yang sudah Ibu bahas di atas. Ini contoh lain. Ini untuk banyaknya pelemparan dadu dimulai dari 50 sampai dengan 1000. Frekuensi relatifnya kita cermati. Awalnya ini perubahannya sangat lumayan jauh anak-anak. Di sini ini kurang dari 0,15 sampai dengan di sini yang kedua yang 100 kali pelemparan antara 0,17 sampai 0,2. Selanjutnya kita cermati perubahannya tidak terlalu jauh dan ini mendekati nilai tetap. Ini anak-anak mendekati 0,17 anak-anak untuk frekuensi relatifnya kalau kita cermati mulai dari 650 sampai dengan 1000 di sini. Pada grafik di halaman sebelumnya diketahui frekuensi relatif awalnya berubah. Namun seiring bertambah banyaknya lemparan dadu perubahannya semakin sedikit dan mendekati nilai tetap yaitu 0,17. Kita dapat menyatakan bahwa 0,17 merupakan kemungkinan munculnya mata dadu 3. Ketika frekuensi relatif suatu hasil kejadian dari sejumlah percobaan mendekati bilangan tetap tertentu, maka kita dapat menggunakan bilangan ini untuk menyatakan kemungkinan terjadinya kejadian tersebut. Bilangan yang menyatakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian disebut dengan peluang. Ini peluang dari kejadian tersebut. Ini bilangan yang menyatakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian disebut peluang dari kejadian tersebut. Berdasarkan hasil percobaan melempar dadu di halaman sebelumnya, peluang munculnya mata dadu 3 adalah 0,17. Soal 1 anak-anak, ketika kita melempar sebuah dadu dan menyelidiki frekuensi relatif munculnya mata dadu genap, diperoleh data nilainya mendekati 0,5. Berapakah peluang kejadian munculnya mata dadu genap? Berarti peluang untuk munculnya mata dadu genap adalah 0,5 ini anak-anak. Karena nilainya mendekati 0,5 berarti peluangnya adalah 0,5. Lanjut ke soal 2. Ketika kita melempar tutup botol dan menyelidiki frekuensi relatif tutup botol tertelungkup, kita peroleh tabel berikut. Carilah tiap frekuensi relatif dari tertelungkupnya tutup botol dan lengkapilah tabel tersebut. Berapakah peluang terjadinya tutup botol tertelungkup ketika kita melempar tutup botol? Sudah ada tabelnya, Ibu bahas anak-anak. Baik, kita cermati tabelnya anak-anak. Kita akan mengisi frekuensi relatifnya. Untuk banyaknya lemparan Ibu nyatakan dalam N. Kejadian tutup botol telungkup Ibu nyatakan dalam F. Yang ke 1 ini banyaknya pelemparan. Banyaknya lemparan 100, tutup botol telungkupnya 42. Yang ke 1 FR sama dengan F per N sama dengan 42 per 100 sama dengan 0,42. Kita masukkan ke dalam tabel 0,42. Sekarang 81 per 200 yang kedua sama dengan 0,41. Masukkan ke sini. Selanjutnya yang ketiga 131 per 300 0,44. Ini Ibu bulatkan sampai 2 angka di belakang koma anak-anak. Yang keempat 160 per 400 0,40. Ini Ibu tulis nolnya karena termasuk angka penting. Yang kelima 202 per 500 0,40 juga di sini. Yang keenam 255 per 600 0,43. Nih. Selanjutnya yang ketujuh 294 per 700 0,42. Yang kedelapan 337 per 800 0,42.
Yang ke-9 378 per 900 0,42. Dan yang ke-10 421 per 1000 0,42. Kalau kita cermati, ini perubahannya tidak terlalu jauh untuk frekuensi relatifnya dan mendekati ke bilangan yang tetap, yaitu 0,42 anak-anak. Ini beberapa kali muncul 0,42 nya untuk frekuensi relatifnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 kali anak-anak. Jadi bisa disimpulkan bahwa peluang terjadinya tutup botol tertelungkup adalah 0,42. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.